Astaghfirullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas dua huruf yang tidak boleh diucapkan manusia. Bukan dua kalimat, tapi dua huruf tidak boleh diucapkan manusia. Sebab kalau diucapkan sangat bahaya, bisa terjerumus kepada dosa. Apa dua huruf yang tidak boleh diucapkan oleh kita manusia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya jelaskan dua huruf yang tidak boleh diucapkan ini, tentu karena pembahasannya bicara soal lisan. Nabi SAW ketika bicara soal lisan, maka Nabi SAW sangat mewanti-wanti para sahabatnya untuk menjaga lisan. Kata Nabi SAW, imsak alaika lisanak, tahan lisan. Makanya dalam hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu an, Rasul mengatakan, saqilatka ummuka ya Muadz, wa hal yakubbun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Celaka engkau wahai Muadz, bukankah kebanyakan manusia masuk neraka itu diakibatkan karena lisan-lisan mereka? Karena dari ujung kepala sampai kaki yang paling banyak berbuat dosa itu lisan. Makanya Nabi SAW ketika sedang bicara dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengucapkan satu kalimat yang membuat Nabi SAW murka. Apa itu? Mengisyaratkan kepada Safiyah bahwa dia pendek dan Aisyah tinggi. Maka Nabi SAW marah dan mengatakan, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law mujizat bihal bahru lamajazathu. Wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan satu kalimat yang kalau kalimat itu dilempar di air lautan cukup mencemari air lautan itu. Saking dahsyatnya kalimat ghibah itu. Lah di antara ucapan yang tidak boleh diucapkan ini bukan kalimat lagi, tapi huruf. Kalau kalimat kepanjangan, ini huruf, dua huruf. Dan ini ada di tiga tempat. Yang pertama, huruf atau kalimat law, lam dan waw. Law dalam bahasa kita seandainya, dalam bahasa Arabnya law. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini tertera dalam riwayat Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dhaif wa fi kullin khairun.
mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Dua-duanya baik selama dia mukmin baik. Tetapi mukmin yang jauh lebih kuat jauh lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Maka bersemangatlah untuk mengambil hal-hal yang bermanfaat untuk kamu, setelah itu mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul, di sini syahidnya. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kata Nabi SAW, jika sesuatu menimpamu, jika ada musibah yang menimpamu, maka jangan katakan lau. Lihat di sini dua huruf, lam dan waw, dua huruf saja. Jangan katakan lau, andai kata. Kata Nabi SAW, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau aku melakukan perkara ini, tentu jadinya akan seperti ini dan seperti itu. Walakin, akan tetapi, qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah, semua sudah ditakdirkan Allah, dan yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kenapa demikian? Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kalimat law seandainya itu bisa membuka amalan setan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering di masyarakat dua huruf ini terucap. Padahal dua huruf ini jangan sampai diucapkan seorang muslim. Terutama kalau seandainya berkaitan dengan kematian, kemalangan, kebangkrutan, sakit parah dan begitu seterusnya. Biasanya kalimat ini muncul. Umpamanya, kalau saya tidak pergi, tentu tidak mungkin celaka. Kalau saya tidak menanam modal, tentu tidak bangkrut. Kalau seandainya saya tidak bawa dia ke rumah sakit, tentu dia tidak akan mati. Kalau seandainya saya tidak pergi lewat sini, tentu tidak akan jatuh. Kalau seandainya bukan karena dia, tentu begini dan begitu. Kalau bukan karena anjing tetangga, habislah rumah saya. Macam-macam kalimat ini sering terurak di masyarakat ini. Padahal ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kalimat biasa, ini kalimat setan. Ingat, kalimat lau seandainya itu bukan kalimat biasa, tapi ini kalimat syaitan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena kalimat lau seandainya itu membuka amalan setan. Jadi kalau seandainya kita ditimpa kemalangan ataupun musibah, maka setan akan datang kepada kita supaya mengucapkan lau tadi. Dan kalimat lau sendiri, kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, satu, setan hendak memberikan keraguan-raguan kepada kita tentang takdir. Ini yang pertama. Kalau antum mengucapkan kalimat lau seandainya, hakikatnya setan itu sedang menanamkan kepada hati kita keraguan-raguan kepada takdir Allah. Semua ini di atas takdir, ikhwan. Pamanya antum jalan ke sebelah sini kemudian jatuh, itu sudah takdir Allah.
Kalau seandainya kemudian ada saudara kita, kemudian dokter mengatakan mau dioperasi atau tidak, ya sudah dioperasi saja, kemudian mati, itu sudah takdir Allah. Jangan katakan tuh kan, coba kalau tidak dioperasi dia tidak mati. Kata siapa? Mati juga kalau sudah waktunya kan. Bukan masalah operasi atau tidak kematian itu. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lah kalau sudah waktu ajalnya datang, tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur lah. Itu sudah takdir Allah Azza wa Jalla. Antum nanam modal bangkrut, takdir Allah. Jangan disalahkan, seandainya saya tidak nanam modal tidak bangkrut. Kata siapa? Bangkrut itu tidak mesti karena nanam modal, bisa saja karena hilang, dicuri, terbakar, kena musibah dan begitu seterusnya. Maka ini yang pertama, hati-hati kalimat lam waw ini, karena setan hendak menanamkan keraguan kepada takdir kita. Yang kedua, setan hendak menanamkan kesedihan kepada kita, karena kalimat lau ini membawa kesedihan nantinya kan. Seandainya saya tidak ke sana, tentu tidak seperti ini, sedih hatinya. Dan setan ini sengaja menanamkan kesedihan kepada kita supaya ditimbulkan penyesalan yang ujung-ujungnya nanti nolak takdir juga. Kemudian juga menanamkan penyesalan yang ketiga. Jadi menanamkan keraguan kepada takdir, menanamkan kesedihan, menanamkan penyesalan, bahkan juga menanamkan kemarahan. Kalau bukan karena dia, tentu saya enggak seperti ini. Marah dia kan begitu. Atau yang lebih parah, kalau itu konteksnya kematian, biasanya sampai menimbulkan niyah, meraung-raung, memukul-mukul, mengguling-guling kan begitu. Dan intinya ini semua adalah permainan syaitan dan waswas syaitan. Itu intinya. Kalimat lau ini adalah permainan syaitan dan waswas syaitan, dan ini kalimat syaitan, jangan pernah diucap. Kalimat lam dan waw, bahasa kitanya seandainya, bila mana, andai kata, ya, itu sering terucap di masyarakat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa sebagai pengganti lau? Maka Nabi SAW kasih solusi dengan kata-katanya, walakin kul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah, qaddarallah, semua sudah takdir Allah. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Kalau ada kematian, semua sudah takdir. Kalau ada kemalangan, semua sudah takdir. Kalau ada kebangkrutan, semua sudah takdir. Kalau ada kesakitan, semua sudah takdir. Kalau ada musibah, semua sudah takdir. Semua sudah takdir. Selesai. Kita sandarkan semua urusan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menolak takdir ini bahaya, mempengaruhi keimanan kita. Karena di antara rukun iman itu antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Anda beriman dengan takdir, bukan yang baik saja, yang buruk pun harus diimani. Karena kalau orang hanya beriman kepada yang baik saja, semua menerimalah takdir baik itu. Siapa yang tidak menerima takdir baik? Antum dapat uang, dapat rumah, dapat kendaraan, sehat badan, semua nerima. Terkadang keimanan kepada takdir itu diuji ketika takdir Allah itu tidak baik kepada kita. Disitulah kita diuji keimanan kepada takdir itu, beriman atau tidak. Lah salah satunya kalimat lam dan waw ini jangan pernah diucap, karena ini hakikatnya Anda sedang ditanamkan keraguan kepada takdir Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalimat yang dua huruf yang tidak boleh diucapkan adalah kalimat alif dan fa. Uf. Kalimat uf, alif fa. Kalau tadi lam waw, nah sekarang alif fa, uf. Dan itu disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 23.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughannaka indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma, di sini syahidnya, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadha rabbuk, dan Rabbmu telah memerintahkan kamu alla ta'budu illa iyyah, agar jangan menyembah kecuali kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran banyak disandingkan perintah tauhid dengan perintah birrul walidain. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ada dua perkara yang selalu disandingkan, dan itu ada di 3 tempat dan tidak boleh dipisah satu dengan yang lainnya. Kalau dipisah satu dengan yang lainnya, maka kita belum sempurna melaksanakannya. Pertama, atiullaha wa atiur rasul, taati Allah, taati Rasul. Kalau orang hanya mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul, belum taat kepada Allah. Kalau orang hanya mentaati Rasul tapi tidak taat kepada Allah, belum mentaati Allah. Harus dua-duanya. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah, laksanakan salat, tunaikan zakat. Kalau orang hanya salat tapi bakhil tidak mengeluarkan zakat, maka salatnya bermasalah. Kalau orang hanya zakat saja tapi meninggalkan salat, lebih bermasalah lagi. Maka dua-duanya lakukan. Dan yang ketiga, ayat ini. Ayat ini yang semakna dengan surah Luqman, anishkurli wali walidayka ilayyal masir, bersyukurlah akan nikmatku dan nikmat kedua orang tua. Kalau hanya bersyukur kepada nikmat Allah tapi belum bersyukur kepada orang tua, belum dikatakan syukur kepada Allah. Kalau hanya bersyukur kepada orang tua tapi tidak bersyukur kepada Allah, belum juga dikatakan syukur. Harus dua-duanya. Makanya dua kalimat ini selalu disandarkan dalam Quran itu. Seperti ayat ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan jangan sampai menyembah kecuali kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibar, terutama kalau seandainya orang tua itu sudah menginjak tua, maka Allah mengatakan salah satu dari keduanya atau dua-duanya. Kenapa kemudian Al-Quran mengisyaratkan apalagi kalau sudah tua kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua kita itu? Karena biasanya orang kalau semakin tua itu akan kembali seperti anak kecil. Makanya Allah mengatakan la tarkabunna tabaqan an tabaq, engkau wahai manusia akan melalui tahapan demi tahapan. Ayat ini sebelumnya bicara tentang wal qamari idza tasak, demi bulan apabila terang. Kemudian Allah mengatakan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kita lihat bulan. Bulan di tanggal 1 kecil, kemudian membesar tanggal 2, tanggal 3, sampai puncaknya di tanggal 15. Kemudian mengecil sampai di tanggal 29. Bahkan tidak kelihatan. Begitulah perjalanan manusia. Mulai dari kecil, kemudian remaja, dewasa, kemudian kuat, kemudian mulai lagi melemah, dan begitu seterusnya. Dan semua pasti akan melewatinya. Makanya Allah ingatkan nih, apabila punya orang tua yang sudah tua, ingat mereka seperti anak-anak, harus ekstra sabar. Makanya sering saya katakan ikhwan, kalau antum disuruh merawat 2 orang sama-sama tidak berakal ya, satu anak kecil, satu orang tua, satu orang tua pikun, kan gak berakal juga tuh ya. Satu anak kecil, masih enak mana? Sama-sama tak berakal, masih anak-anak kecil kita ngerawat, masih ada lucu-lucunya lah.
ada ketawa-ketawanya. Merawat orang tua mana ada lucu-lucunya? Nggak ada. Antum kena hantam aja sama orang tua. Gitu kan? Nggak ada ceritanya. Ya, tapi memang harus dirawat. Datang seseorang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin, aku sudah melakukan kepada orang tuaku sebagaimana orang tuaku telah melakukan kepadaku sejak kecil. Kalau aku di waktu kecil disuapi, sekarang kusuapi dia. Kalau aku di waktu kecil diminumi, aku sekarang yang memberikan minum kepadanya. Kalau aku di waktu kecil menceboki, aku sekarang kuceboki dia. Kalau aku di waktu kecil memakaikan baju, sekarang kupakaikan baju kepada dia. Apa yang dia lakukan kepada aku, sekarang kulakukan kepadanya. Apakah sudah sebanding? Kata Umar, tidak. Belum ada apa-apanya, kata Umar. Walaupun kau melakukan hal yang sama. Kenapa? Maka Umar mengatakan, karena ketika orang tuamu merawat kamu, kemudian kau sakit, maka orang tuamu mengharapkan kehidupanmu. Tapi ketika engkau merawat orang tuamu, kemudian orang tuamu sakit, pasti kau mengharapkan kematiannya. Itulah bedanya. Ya. Kalau orang tua merawat anak, diharapkan kehidupannya, jangan sampailah anak ini mati. Makanya kalau ada orang tua meninggal anaknya yang masih kecil, sedihnya luar biasa. Tapi kalau anak kemudian melihat orang tuanya sakit kemudian meninggal, paling tinggi ngomong, sudah waktunya, sudah waktunya, sudah tua. Tidak ada terus sedih-sedihnya sehari aja, besoknya cari berangkas, mana sertifikat rumah. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, kalau seandainya orang tua kita sudah tua atau salah satu dari keduanya sudah tua, fala taqul lahuma uff. Nah, di sini syahidnya. Jangan katakan huruf alif dan fa. Uff. Ya, bahasa kitanya bahasa Arabnya uff. Enggak boleh. Ya, kita mengeluarkan kalimat kalimat nanti saja. Kan sering kita kan, ahnya saja belum kalimat nanti sajanya itu sudah masalah. Tolonglah antar ibu, nanti saja. Ahnya itu yang masalah tuh, bukan kalimat nanti sajanya itu. Itu dua huruf tuh. Kan juga sama bahasa Arabnya Kalau bahasa Indonesianya berapa? Juga lah dua huruf lah kan itu. Dengan ha. Kemudian Allah mengatakan, wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Apalagi mengatakan saja tidak boleh, apalagi sampai membentaknya. Tapi katakan keduanya kalimat yang lembut. Kata Hasan al-Basri, Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Husain putra Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ketika memberikan catatan kepada ayat ini, lau alimallahu syai'an minal uquqi adna minal la harramahu. Apa kata Husain ibn Ali? Kalau Allah tahu ada kalimat yang lebih pendek dari kata-kata yang di dalamnya isinya mendurhakai orang tua, pasti Allah sudah haramkan. Jadi kalau ada kalimat yang lebih pendek dari kalimat dua huruf ini dan isinya mendurhakai orang tua, pasti Allah sudah haramkan. Tapi enggak ada, ini paling pendek ini. Ya. Makanya jangan biasakan mengucap kalimat tuh. Nanti saja. Nantilah. Ini bahaya kalimat ini. Karena ini bagian daripada ukuk. Ukuk itu durhaka kepada orang tua. Bayangkan, aja bisa dijadikan ukuk tuh. Dan Nabi SAW mengatakan, maukah ku habarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Maka sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Kata Rasul, al-isyraqu billah, melakukan kesyirikan kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Salah satu bentuk durhaka dengan ucapan adalah dengan mengeluarkan dua huruf alif dan fa. Bahasa kitanya maka hati-hati. Dan pembahasan uququl walidain tentu panjang, karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya,
Wahai Ibnu Abbas, apa yang dimaksud dengan birrul walidain? Berbuat baik kepada orang tua. Kata Ibnu Abbas, ini pembahasan panjang, tidak bisa saya jelaskan. Kemudian orang ini mengatakan, oke, kalau begitu apa yang dimaksud dengan uququl walidain? Durhaka kepada orang tua. Maka Abdullah bin Abbas langsung berdiri dan mencontohkan dengan mengebutkan pakaiannya. Kata Abdullah bin Abbas, kalau seandainya di pakaian ini ada debu, kemudian ku kebutkan, debunya melayang ke muka orang tua, maka itulah uququl walidain, katanya. Bayangkan, hanya itu saja. Makanya hati-hati kalau orang tua ada di ruang tengah, kita lagi nyapu, itu kan, izin dulu, kita tidak tahu ada debu banyak kan itu. Nah orang tua kita ini enggak sengaja sapunya ke orang tua. Subhanallah, durhaka ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang kedua, ini pembahasannya panjang. Lalu apa pengganti kalau begitu? Di sini Allah kasih solusi. Jangan katakan kalimat tetapi wa qul lahuma qaulan karima. Sebagai pengganti katakan kepada kedua orang tuamu perkataan yang lembut, yang santun. Pokoknya jangan ucapkan kalimat nanti. Itu yang bahaya. Stop kalimat itu. Taib, ini yang kedua. Dan yang terakhir adalah dua huruf yang terucap ketika salat tanpa ada hajat, seperti ab, nah itu ya. Ab, bapak bahasa kitanya, alif dan ba. Alif dan kha, saudara. Alif dan mim, ibu, gitu ya. Atau apalah, pokoknya dua huruf yang keluar ketika sholat dan tidak ada hajat. Memang terjadi silang pendapat di antara para ulama, di antaranya disebutkan oleh hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Dia mengatakan, kunna natakallam fi salati. Kata Zaid bin Arqam, dulu kami ketika belum ada larangan bicara dalam solat, biasa kami bicara dalam solat. Jadi solat sambil ngobrol biasa, itu permulaan solat. Allahu Akbar. Gimana? Biasalah itu. Kita habis solat kemana? Itu awal solat. Awal diwajibkan solat, kata siapa? Kata Zaid bin Arqam ini. Kunna natakallam fi salat. Kami biasa bicara dengan solat. Yukallimur rajul sahibahu wa huwa ila jambihi fi salati. Biasa seseorang ngomong sama kawan sebelah kiri kanannya. Hatta nazalat, sampai turun ayat. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Maka berdirilah menghadap Allah qanitin, dengan betul-betul qanit, penuh dengan ketaatan, kehusyuan, ketenangan. Maka setelah ayat ini turun, fa amarna bis suquti wa nuhina anil kalam. Maka kami diperintah untuk diam dan kami tidak boleh bicara, kecuali memang bicaranya yang diperintahkan dalam salat. Dari sini kita tahu bahwa orang salat tidak boleh ngomong. Maksudnya omongan-omongan yang di luar salat dimasukkan ke dalam salat. Nah, tapi kalau omongan yang harus diucapkan dalam salat, ya harus ngomong lah, kan itu. Baca subhan rabbil a'la, subhan rabbil azim, Allahu akbar, itu kan omongan juga, tapi memang dianjurkan dalam salat. Termasuk juga hadis Muawiyah ibn Hakam as-Sulami. Muawiyah ibn Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Baina ana usalli ma'a Rasul. Ketika aku salat bersama Rasul. Idza atasa rajulun minal qaum. Tiba-tiba di sebelah ada orang bersin. Kemudian fakultu yarhamukallah. Refleks dia. Ya, langsung ngomong yarhamukallah. Maka faramanil qaum bi absarihim, semua manusia menatap aku, katanya. Kata Muawiyah ibn Abil Hakam ini, gara-gara dia menjawab orang bersin ketika sholat. Haji yarhamukallah, semua orang menatap dia, cuman dia yang menjawab kan. Jadi marahlah ini
Muawiyah ibn Hakam as-Sulami ini kepada teman-temannya yang menatap dia dalam salat itu dan mengatakan, celaka kalian, masya'nukum tangduruna ilayya, apa urusan kalian mandang-mandang aku, katanya. Marah dia, kenapa kalian mandang-mandang aku, katanya kan, urus diri kalian sendiri gitu. Tapi sahabat yang memandang justru menepuk-nepuk tangan mereka, suruh diam gitu maksudnya. Ya, diam, kalau malah ngomong lagi. Sudah menjawab orang bersin gitu ya, sekarang dia marah lagi, kenapa kau lihat-lihat aku, katanya kan. Sahabat gak ada yang bicara, cuman disyaratkan suruh diam. Maka ketika selesai sholat, Nabi SAW kemudian datang memberitahu. Dengan lembutnya Nabi SAW mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fihi syai'un min kalamin nas. Ingat, salat ini wahai Muawiyah, tidak boleh ada ucapan manusia di dalamnya. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Quran. Salat itu isinya kalau enggak tasbih, takbir, baca Quran. Enggak ada ucapan orang di dalam salatnya. Dari sini ma'asyiral muslimin, jumhurul ulama, jumhurul fuqaha jumhur para ulama fikih mengatakan, seperti madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali, tiga madhab ini mengatakan annal kalama annal kalamal mubtila lis-salati man tudima minhu harfani atau man tadama minhu harfani fasaida li'annal harfaini yakunani kalimatun ka'ab wa akh wa Maka jumhur fuqaha seperti Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah mengatakan bahwa ucapan yang membatalkan salat itu sesuatu yang terangkai dengan dua huruf, sesuatu yang terangkai dengan dua huruf ke atas. Kenapa? Karena dua huruf itu sudah dianggap kalimat, seperti ab, bapak, ibu, saudara, itu kalimat namanya. Ya, jadi ini bisa membatalkan sholat, kecuali kata ulama, kecuali kalau karena ada hajat kebutuhan, seperti umpamanya orang sholat kemudian menangis, dia mungkin lewat ayat-ayat soal neraka, azab dan begitu seterusnya, akhirnya ketakutan kemudian dia menangis. Kan terkadang menangis ini mengeluarkan lebih daripada beberapa huruf tuh. Maka tidak mengapa. Kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menangis sampai tersedak tangisannya. Bahkan Rasul juga sahabat pernah menangis. Bahkan Abu Bakar juga pernah menangis. Ataupun ucapan yang memang karena sebuah darurat, nah, itu lain ya, karena sebuah darurat yang harus diucapkan gitu ya. Maka kalau yang seperti itu tidak masalah. Tetapi kalau dia menyengajakan mengeluarkan dua huruf dalam mulutnya, dalam lisannya ketika sholat tanpa ada hajat dan kebutuhan, maka jumhurul fuqaha, mayoritas ahli fikih seperti Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah mengatakan bisa membatalkan sholat. Ya, kecuali kalau memang tidak bisa ditahan, antum nguap, itu kan nggak bisa ditahan kan? Yang bisa gimana? Ya, orang mau nguap kan itu ya. Kadang-kadang kalau saking ngantuknya kan, nah itu kan dua huruf juga kan. Nah, tapi ini kan di luar kemampuan dia kan itu. Ini maksudnya mengeluarkan dengan sengaja dua huruf ini, maka batal sholatnya. Inilah diantara tiga tempat tidak boleh mengucapkan dua huruf. Yang pertama lam, waw, lau, bahasa kita seandainya. Yang kedua alif dan fa, uf. Dan itu juga tidak boleh artinya kemudian mengeluarkan dua huruf di dalam salat. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatu fiddin, ini saja yang bisa saya sampaikan dari faedah para ulama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang sedikit ini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.